Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita boleh sambung lagi kelas mingguan rutin kita, yaitu memahami 476 kisah ya, yang merujuk kepada karangan Ibnu Abdul Barri. Hari ini kita akan memahami beberapa faedah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barri pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-63. Namun sebelum saya mulakan perbincangan mengenai faedah-faedah yang dikandungi oleh ayat yang ke-63 surah Al-Kahfi ini, maka izinkan saya untuk menjemput seorang budak kecil ni untuk membacakan satu muka surat surah Al-Kahfi yang dimulakan dengan ayat wasbir nafsaka. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ananda Asyad Ataki. Baca dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Asyad At-Taki. Tak duduk sini ya, dekat Umi ni. Kawan ni lah Umi. Ya. Biar adik pun boleh mendengarkan tentang kisah dalam surah Al-Kahf. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Asyad At-Taki yang telah sudi untuk membacakan satu muka surat surah Al-Kahfi sebagai satu motivasi ya, untuknya setiap Jumat dia akan menyerahkan satu muka surat surah Al-Kahf. Puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengupas beberapa kaedah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-63. Pertama, kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aita idza awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maksudnya, qala ara'aita. Qala ini Yusha bin Nun berkata, ara'aita, tahukah engkau wahai Musa, idh awaina, ketika malam itu kita berlindung mencari perlindungan ya, ila sakharati, pada satu batu, fa inni nasitu, maka sesungguhnya aku telah lupa, al-huta, menceritakan tentang ikan itu, wa ma ansanihu, dan tidak ada sesuatu yang melupakan aku mengenai cerita ikan itu, illa syaitan, melainkan syaitan, an adhkurah, yang membuatku lupa untuk menceritakannya, menceritakan akan perihal ikan itu. Wattakhadha, dan ikan itu pun mengambil sabilahu, jalannya, fil bahri, di lautan, ajaba, dalam keadaan yang begitu pelik ya, aneh ya, dalam keadaan yang menakjubkan. Jadi pada ayat ini merupakan sambungan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-62, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam sudah begitu jauh melintasi perjalanan mencari hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Khadir itu, ternyata Musa alaihissalam rasa keletihan, rasa kepayahan, bahkan kelaparan pun menderanya. Akhirnya dia pun meminta kepada pelayannya itu untuk menghadirkan makanan yang telah dibawa itu. Maka jawab pelayannya, yaitu Yusha bin Nun, qala ara'aita idh awayna ila sakhrati. Engkau masih ingat tak ketika kita mencari perlindungan pada sebuah batu itu? Kita berlindung pada batu itu. Fa inni nasitul huta, aku sebetulnya hendak menceritakan sesuatu mengenai ikan itu. Namun wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura. Setan membuat aku lupa untuk menceritakan perihal ikan itu, ehwal ikan itu. Ternyata ikan itu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia mengambil jalannya ke laut itu dalam keadaan yang pelik, yang menakjubkan, yang aneh lah gitu. Jadi itu kata-kata daripada pelayan Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang bernama Yusha bin Nun. So daripada ayat ini dengan bersandar pada ayat sebelumnya, ada beberapa faedah yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar.
Pertama, faedah ataupun pelajaran ataupun petunjuk yang boleh dipetik daripada ayat ini adalah bolehnya seseorang untuk mengkhabarkan ihwal atau kondisi jiwanya. Jadi setiap orang ini sebetulnya boleh membahasakan, menceritakan, mengkhabarkan mengenai apa yang berlaku dalam dirinya. Ustazah, adakah ini tidak bertentangan dengan konsep keredaan terhadap takdir yang menimpa? Kenapa pula kena bercerita? Adakah ini bukan satu bentuk syakwa, aduan kepada manusia? Dan bukankah syakwa itu dilarang seperti mana perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku hanya mengadukan kesedihanku ya hanya kepada Allah. Kenapa pula dibenarkan dalam ayat ini untuk mengkhabarkan kondisi jiwa? Okey, baik puan-puan dan tuan-tuan sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi telah menjelaskan syarat dalam mengkhabarkan ihwal atau keadaan jiwa diri sendiri kepada orang lain. Syaratnya adalah dibenarkan untuk menceritakan sesuatu kepedihan, keperitan, kelelahan, kepayahan yang menimpa keadaan diri ini apabila ketika menyampaikan atau menceritakan itu tidak disertai dengan suasana kalbu yang penuh dengan kebencian, kemarahan, kejengkelan, begitu ya, kemurkaan. Jadi kalau rasa marah, rasa benci, rasa geram itu tidak mengiringi pengkhabaran mengenai ihwal diri, maka itu tidak dipermasalahkan. Oke? Jadi Nabi Musa itu telah berkata kepada Yusha bin Nun, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah, maksudnya kita itu Nabi Musa, telah ditimpa keletihan dan kepayahan dalam perjalanan ini kan. Maka datangkanlah ikan, makanan itu, bekalan itu kepada kita. Kita makan sama-sama begitu. Jadi daripada ayat ini kita akhirnya mengerti dua suasana manusia ketika menceritakan keadaan dirinya. Pertama, suasana manusia yang menceritakan keadaan dirinya dengan disertai oleh rasa geram, benci, ya, marah begitu ketika menceritakan keadaan dirinya. Dan yang kedua, ya, ketika menceritakan keadaan dirinya itu murni menceritakan tanpa ada rasa kejengkelan, tanpa ada rasa kebencian ataupun kemarahan. Oke, jadi sebetulnya suasana dalam diri manusia itu dialah yang melatar belakangi tindakan manusia. Tindakan itu sama ada dalam bentuk penceritaan, ungkapan kata-kata, aku udah payah dah, aku udah letih dah, aku udah lelah dah, aku udah tak tahu nak cakap apa dah, penat badan seluruh tubuh ini. Nah, kadang kita sebagai seorang ibu pun sering berkata pada anak-anak kita macam itu. Kadang sebagai seorang istri pun kita cakap seperti itu pada suami kita kan. Jadi ibu letih lah, ibu lelah lah, ibu payah lah, ibu susah lah. Satu lagi, mama penat lah, mama tak larat lah, mama macam tak ada daya lah. Dia bercakap kepada suaminya. So, suasana dalam hati itu yang menggerakkan mulut itu berkata-kata. Oke, mulut berkata-kata. Ini termasuk daripada amalan, perbuatan, ya. Ya, ini termasuk amal yang lisan mengucapkan. Lalu suasana dalam hati ini juga boleh melatar belakangi satu tindakan praktis, bukan berbentuk ucapan, tapi faal, ya, fi'al, perbuatan. Seperti ya membuat kopi, seperti memasak nasi, seperti menyapu lantai, macam-macam lah itu. Itu semua digerakkan oleh suasana dalam hati, ya, suasana dalam hati. Maka sesuatu itu diungkapkan ataupun dilakukan apabila dilatar belakangi oleh 4 perkara dalam hatinya itu, maka itu yang akan menentukan nilai perbuatannya itu sama ada benar ataupun salah, baik ataupun buruk. Oke, Ustazah contohkan kalbu kita, ya, suasana yang meliputi hati kita.
apabila hati kita didera oleh perasaan benci, marah, ada orang yang mengatakan puisi yang terindah adalah puisi yang dihasilkan oleh rasa sedih, ya, sehingga boleh mengungkapkan perasaan itu dengan baik. Tapi sebetulnya kata-kata yang indah bagi saya itu adalah kata-kata yang diungkapkan oleh hati yang bersih, hati yang betul-betul mengingat Allah, baru akan muncul kata-kata hikmah. Daripada kata-kata luan kebencian, seorang pasangan ditinggalkan oleh pasangannya, atau seorang pasangan dikhianati oleh pasangannya begitu. Memang nampak indah, boleh terbaca dalam hati kita, tetapi yang paling bagus adalah ketika dipengaruhi oleh kesadaran yang tinggi, oleh ma'rifatullah. Itu baru terhasil kata-kata yang penuh hikmah, bukan luahan. Jadi di sini Ustazah boleh melihat ya pada puan-puan dan tuan-tuan sekalian, kalau kita misalnya mengucapkan sesuatu yang ada dalam diri kita berbentuk penderitaan, tetapi ungkapan itu dilatar belakangi oleh rasa tak terima, rasa macam benci, rasa macam geram. Contoh kan, perempuan cerita sama kawan perempuannya, suami saya ini kan macam ini keadaannya, saya ini dalam keadaan payah tahu, susah tahu, hari-hari saya penat, hari-hari saya letih. Ini sudah mengadukan model yang ada unsur ketidakterimaan mengenai pasangan yang Allah kurniakan kepadanya. So ini termasuk satu larangan ya. Tapi kalau hanya setakat mengatakan hari ini saya penat lah, cuma nak menginformasikan, maknanya kalau penat, satu makna tersirat adalah aku nak rehat. Bukan nak mengadukan masalah penatnya itu sendiri yang tak diterima. Ya, sama halnya ketika kita mengaduk kopi ya untuk suami kita atau untuk tetamu kita ya dalam keadaan kita penat ya, tetapi disertai dengan kegeraman, kenapa lah engkau bertamu ke rumahku malam-malam begini? Itu memang sudah masuk kategori yang tidak redha dengan takdir yang menimpa. Jadi puan-puan dan tuan-tuan boleh melihat di sini kebolehan untuk menceritakan keperitan ataupun kepedihan ataupun penderitaan hanya sebagai bentuk penceritaan, sama sekali tidak ada unsur ketidakridhaan terhadap keadaan yang menimpa, maka itu tidak dipermasalahkan. Dalil-dalilnya merujuk kepada kisah Nabi Musa alaihissalam yang dia sudah rasa kepayahan, dia sudah rasa menderita dengan perjalanan yang begitu panjangnya itu, maka dia pun menceritakan keadaan dirinya kepada pelayannya, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Oke? Jadi bezakan ya aduan dengan pengkhabaran. Aduan jelas tak dibenarkan kalau sifatnya adalah merungut atas takdir yang menimpa, tetapi kalau setakat pengkhabaran untuk menceritakan keadaan diri sendiri tanpa ada unsur aduan yang sifatnya tidak redha dengan keadaan yang menimpanya, maka itu dilarang di dalam Al-Quran. Baik, dari sinilah kita boleh mengerti satu keadaan ya. Jadi tak semuanya bila kita bercakap tentang penderitaan diri kita lalu dilarang begitu, ada dalilnya yang membenarkan asalkan hati yang menggerakkannya itu bersih daripada unsur pengaduan yang sifatnya tidak redha dengan takdir yang menimpanya. Oke. Kalau tak redha, maka perkataannya itu menjadi batil, menjadi rosak dan tidak diterima oleh Allah karena mengadukan sesuatu yang dia tak redha terhadap sesuatu itu. Jadi Nabi Musa itu redha dengan apa yang menimpa, maka Nabi Musa tak bersalah ketika menyampaikan kepedihan yang menimpa dirinya tatkala sudah bersafar cukup lama namun belum menjumpai Nabi Khadir alaihissalam. Saya akhirnya dapat mengetahui kenapa ada yang mengatakan bahwa Khadir itu adalah seorang nabi, karena kadang-kadang Allah menyebutkan sifat kenabian itu dengan menggunakan ibadun saleh, seperti nanti Anda boleh dapatkan sebutan itu dalam Al-Quran surah At-Tahrim ya, mengenai kisah Nabi Lut dan Nabi Hud ya, yang Nuh yang memiliki istri yang tidak baik,
namun Allah menyebut Nabi Lut dengan Nabi Nuh itu sebagai ibadina salihaini, ya, hamba-hambaku yang saleh. Faedah yang kedua yang boleh kita petik daripada ayat yang ke-63 adalah bahwa pertolongan Allah akan datang selari dengan usaha hamba. Ramai di antara kita yang belum menunaikan tindakan, yang belum melakukan usaha semaksimum mungkin, tetapi sudah menuntut hasil yang luar biasa. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu datang ketika ya sesuatu yang kita harapkan itu kita telah melakukan usaha yang semaksimum mungkin. Artinya pertolongan Allah itu hanya mengiringi ya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hambanya itu usaha-usaha yang diredai Allah, usaha yang memang dituntut oleh Allah, usaha yang memang merupakan harapan Allah untuk dilaksanakan. Kadang-kadang kita ini melakukan usaha semaksimum mungkin, tapi usaha itu tidak pun menjadi harapan Allah untuk kita tunaikan. Lalu ketika Allah tidak mewujudkan apa yang kita usahakan, maka ketidakwujudan apa yang telah kita usahakan itu membuat kita stres, tertekan, akhirnya kita mengalami kemurungan. Ya. Jadi kalau kita sudah mengenal apa sahaja yang Allah harapkan ke kita, lalu kita menjalankan apa yang Allah harapkan itu dengan usaha yang maksimum, sama ada Allah akan mengiringinya nanti dengan pertolongan hasil yang bagus ataupun tidak, kita tidak ada masalah. Yang penting kita telah berada di atas garis yang lurus. Yang masalahnya adalah kita tak tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Ketika sudah sekian lama kita akhirnya dibuat ragu. Kenapa Allah tak makbulkan ya? Tak mengiringi usahaku dengan hasil yang bagus. Adakah apa yang aku lakukan ini silap? So akhirnya kita introspeksi diri, tengok apa usaha kita, adakah dihalalkan oleh Allah, adakah dituntut oleh syariat, ataukah nafsu kita yang menuntutnya untuk kita lakukan secara maksimum. Ya. Jadi akan berlaku pergolakan bagi orang-orang yang mengamalkan satu amalan, satu usaha, namun tidak berpaksikan kepada dalil-dalil yang sahih. So dia akan dibuat ragu. Kenapa sekian lama tak muncul hasilnya ya? Adakah silap? Kenapa outputnya buruk sangat? Tetapi bagi kita yang sudah memastikan setiap amal soleh itu bermula daripada ilmu yang sahih, sama ada Allah bagi tak bagi, itu bukan masalah kita. Tetapi yang jelas jadi masalah kita adalah benar tidaknya apa yang kita lakukan. Baik, Nabi Musa alaihissalam diperintah Allah memang untuk berangkat pergi menuju satu tempat untuk berjumpa dengan hambanya yang saleh. Disitulah nanti Nabi Musa akan bertemu dengan Khadir. Disitulah Nabi Musa nanti akan belajar dengan Khadir. Jadi ini harapan Allah. Ini adalah satu tugas daripada Allah. Jadi Nabi Musa menjalaninya. Dan ketika Nabi Musa menjalaninya dan ditimpalah kepenatan, kepayahan dalam perjalanan itu, so pertolongan Allah akan mengiringi langkah seseorang yang sudah didera keletihan, kepayahan, kesusahan. Jadi pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat, berhampiran dengan keletihan. Anda kalau sudah belajar pada tahap yang maksimum, yang meletihkan sangat, itu sudah tanda-tanda Allah akan bukakan pintu petunjuk, ya, yang akan Allah berikan kepada Anda. Jadi itu pertolongan Allah selari dengan kepayahan yang dialami oleh seseorang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah mengulang 2 kali untuk meluruskan persepsi seseorang bahwa kemudahan itu hanya akan diperolehi apabila kita sudah mengalami kesusahan, keletihan, kepayahan. Tanpa ada kesusahan, tidak mungkin disebut istilah kemudahan. Tanpa ada sebutan kemudahan, tidak ada akan lawannya namanya kepayahan. Jadi itulah yang kita katakan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dengan usaha seseorang yang sudah pada tahap maksimum. Dan tahapnya Musa alaihissalam dengan pelayannya sudah melebihi ya, sehingga Nabi Musa sendiri ya diceritakan oleh Allah falamma jawaza, ketika keduanya sudah melampaui batasan pertemuan itu,
artinya sudah menempuhi jalan yang begitu panjang, melebihi yang telah Allah gariskan. So kepenatan akan berlaku, maka pertolongan Allah akan berlaku. Bagaimana cara Allah memberikan pertolongan? Di sini muncul pada faedah yang ke-15, Allah menampilkan tanda-tanda kebesarannya untuk menolong hambanya agar hambanya itu tidak menderita kepayahan atau keletihan, bahkan tersasar daripada tujuannya, yaitu mendapatkan ilmu. Maka kita boleh tengok pada faedah yang ke-15 bahwa pada ayat ini adalah menjelaskan tentang tanda kebesaran Allah. Apa tandanya? Tanda kebesaran Allah mengikut tafsiran kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Ketika Nabi Musa bersama pelayannya itu sudah menempuh jarak yang begitu jauh, melebihi daripada batasan yang telah ditentukan oleh Allah, Allah timpakan kepada mereka itu rasa letih. Perasaan letih itulah membuat Nabi Musa nanti dengan pelayannya itu patah balik ke tempat semula di mana dia awaina ila sakhra, yang sempat berlindung di sebalik batu itu. Karena disitulah sebetulnya tempat yang Allah hendak tunjukkan Musa alaihissalam akan bertemu dengan Khadir alaihissalam. Coba tengok. Nabi Musa itu dengan pelayannya bermalam di pertemuan dua laut, tepatnya di situ tuh ada batu. Ya, batu, di bawah batu itulah Nabi Musa dengan pelayannya berehat. Sampai pagi. Lepas pagi itu, Nabi Musa dengan pelayannya meneruskan perjalanan. Perjalanan itu tak sepayah yang pertama sebetulnya. Ya, kalau kita tengok Musa daripada Mesir menuju ke pertemuan dua laut, itu jaraknya itu jauh sangat. Tapi Musa tak keletihan, tidak terkena nasab. Tidak terkena nasab, tidak terkena kepayahan. Ada yang menafsirkan nasab itu adalah kelaparan. Tetapi ketika Nabi Musa berehat pada waktu malam, ya dekat batu, tepatnya di kawasan pertemuan dua laut itu, ya, Nabi Musa meneruskan perjalanan dari tempat itu sampai pada tempat yang dia kata keletihan itu sampai tengah hari. Bermakna setengah hari aja Nabi Musa dengan pelayannya itu berjalan, meneruskan perjalanannya begitu. Tapi Allah telah menimpakan kepadanya itu rasa letih, lelah. Sehingga rasalah mula perut ini keroncongan begitu. Keluar bunyi-bunyinya. Ya, ada yang mengatakan bunyi cacing ya. Kalau kita cacingnya keluar, tidak, itu bukan. Itu orang tak tahu je sistem ini ya. Pencernaan lah. Sebetulnya mengeluarkan suara itu tanda memang dia dah kelaparan begitu. Ketika kelaparan itulah, kepayahan, kelaparan juga, dia bertanya kepada pelayannya, ya, meminta pada pelayannya, atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadana sabah. Dah bagi makanan kat kita makan sama-sama, kita dah letih dah. Coba bayangkan setengah hari letih, sementara sebelumnya itu bukan setengah hari, ya, mungkin sehari lebih atau berhari, tapi tak letih. So di sini Allah tunjukkan kekuasaannya, di mana ketika hambanya sudah mulai tersesat jalan, ya, ketika sudah tahap maksimum dia mencari namanya Khadir itu, Allah bagi patah balik. Disitulah Yusha bin Nun baru menceritakan tentang ihwal ikannya, ya, ihwal ikannya yang sebetulnya ikan dari awal perjalanan itu Allah bagi tahu dah, nanti kalau ikan kamu melompat, ya, dan dia berjalan di lautan dalam keadaan yang pelik itu, ketahuilah kamu dah sampai. Karena yang bawa makanan itu pelayannya, ya. Ketika ikan yang mati itu loncat dan hidup semula itu, sebetulnya dia nak bagi tahu pada Nabi Musa alaihissalam, tetapi tak jadi beritahu, lupa. Jadi pelayannya tertimpa lupa. Karena itu juga setiap majikan ataupun tuan yang memiliki pelayan itu harap memperhatikan apa yang dilakukan, apa yang ada bersama pelayannya, walaupun itu tugas pelayannya, supaya mengerti dan tidak menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya hanya pada pelayan, tetapi juga diawasi dan dipantau.
Ya. Jadi kita sendiri puan-puan dan tuan-tuan, kalau sudah payah, letih, lelah mencari petunjuk Allah, letih, susah, payah mencari ilmu Allah, mencari kefahaman Allah, sampai jarak jauh pun kita tempuhi, sampai biaya yang begitu mahal pun kita kena jalani, sampai berpisah dengan keluarga pun kita hadapi. Apakah Allah tak akan memberikan petunjuk kepada kita itu, kepada Anda sekalian? Jadi masalahnya ini, kita cenderung meminta pertolongan Allah, petunjuk dari Allah, tetapi usaha itu tidak maksimum sampai membuahkan satu kepenatan begitu. Satu kepedihan, satu kelelahan. Ya, Anda ingin jadi orang pandai, tapi baca buku je tak nak. Anda ingin jadi orang pandai, nak hadam buku, menelaah buku pun tak mau. Ya, Anda ingin jadi orang pandai, dapat petunjuk banyak, nak dengar majelis ilmu pun tidak mau. Misalnya saya contohkanlah. Jadi mustahil, maka kebanyakannya orang yang tak mau belajar, tak mau menghadamkan ilmu, tak mau menganalisis ilmu, memang dah selesa dengan keawaman diri dalam bentuk keawaman artinya kejahilan yang berterusan. Allah yang penting sikit-sikit boleh amal, apa salahnya? Kita kan orang awam, ya, itu satu istilah yang kadang-kadang membuat hati kita pun sedih kan. Cakap sama keluarga kita, belajarlah. Ya, kita kan orang awam, awak kan orang university. Jadi macam dia sendiri sudah menyekat ya antara dirinya dengan ilmu, macam orang kafir lah. Wa min bainina wa bainika hijab, ya. Antara diriku wahai Muhammad dengan dirimu memang sudah ada hijab. Kita orang tak boleh nak tengok ayat-ayat kebesaran Tuhan kamu. Engkau je yang tengok. Macam itu orang awam sekarang. Engkau je yang dekat universiti yang pandai-pandai. Kita orang biarlah. Kita selalu boleh makan, boleh berehat, boleh tidur ya, boleh punya rumah, boleh punya anak, isteri. Dah lah cukup lah. Sikit-sikit ada informasi masuk, boleh amal sikit-sikit. Bolehlah itu. Jadi kita tak boleh lagi berkata seperti itu, karena itu merupakan satu keselesaan dengan hembusan-hembusan angin syahwat ataupun angin syubhat. Baik, jadi itu tanda kebesaran Allah. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, ada semacam terdetik rasa bahagia tatkala kepedihan, tatkala kepenatan, tatkala kepayahan, tatkala penderitaan menimpa jasad kita, ya. Kemudian apa yang menimpa itu adalah sebagai konsekuensi atas usaha maksimum kita, dan usaha itu dibina atas ilmu, dan ilmu itu ilmu yang benar. Insya Allah maka pertolongan Allah akan datang kepada kita dalam waktu yang terdekat. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Bilakah pertolongan Allah tiba? Pertolongan Allah tiba sangat dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan keletihanmu. Maka tanyakan sekarang, sudahkah kita letih ketika kita berusaha? Kalau sudah letih, Allah firmankan, ya, faida faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Bila sudah letih, sudah payah, sudah susah pada tahap maksimum, fansab, maka kata Nabulsi, cari satu masa sekejap untuk berhubung dengan Allah, menyalakan semula energi ya daripada Allah Al-Qawi, supaya kita kuat dengan menisbahkan, menyandarkan keletihan itu semata-mata karena mencari ridha Allah. Faida faraghta, jika kamu telah menyelesaikan satu urusan, fansab, maka cari urusan baru berikutnya. Tapi sebelum urusan baru itu kita laksanakan, maka serahkan semuanya pada Allah. Mohon Allah sempurnakan urusan kita, mohon Allah terima urusan kita, dan mohon Allah bagi kekuatan kita untuk menyambung semula urusan kita. Baik. Itu faedah yang ketiga. Adapun faedah yang keempat, pada faedah yang ke-16 ya maksudnya ya. Menisbahkan keburukan kepada syaitan. Apapun keburukan yang datang kepada kita, itu sebetulnya murni daripada syaitan, yang mana syaitan duduk dekat sodru kita, menghembuskan ya bisikan-bisikannya dalam sodru kita agar kita tersesat ya daripada petunjuk Allah.
ketika berlaku kesesatan, maknanya perkara buruk telah menimpa kita. Dan ketika menimpa kita, itulah sebetulnya apa yang dihembuskan oleh syaitan. Maka Yusha bin Nun menisbahkan perbuatannya yang lupa dalam mengingatkan peristiwa lompatnya ikan ke laut kepada Nabi Musa alaihissalam adalah karena syaitan. Maka tidak ada salahnya kalau ada keburukan yang menimpa, kita katakan yang buruk ini datangnya daripada syaitan. Sedangkan yang baik-baik itu datangnya daripada Allah. Tetapi apapun yang buruk itu yang menimpa manusia juga merupakan bentuk kehendaknya Allah. Ya, Allah menepati apa yang dikehendaki oleh syaitan. Saya teringat kata-kata Ibnu Abbas dalam kitab Al-Aqsam fil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa orang kaya itu ketika mana dia berinfak, ketika mana dia mendermakan hartanya, Allah akan mengutus siapa? Mengutus syaitan untuk menghembuskan itu was-was, ya, sehingga membuat orang kaya ini menjadi derhaka. Ya, akhirnya amalannya itu ditolak oleh Allah. Artinya tidak ada satu pun perbuatan yang kita lakukan, melainkan syaitan akan berusaha merusak perbuatan itu. Namun ketika berlaku kerusakan itu semua karena Allah mengizinkan. So, masalahnya kenapa Allah mengizinkan? Kenapa Allah menghendakinya? Yang jelas Allah menghendaki bukan untuk menzalimi kita, menzalimi orang yang beramal itu, tetapi hendak menjelaskan kepada orang yang beramal begitu mudahnya engkau dipisongkan oleh syaitan karena engkau hanya beramal tanpa ada sandaran ilmu yang sahih. Itu maknanya satu tuntutan daripada fenomena itu supaya kita memperbaiki fondasi ataupun pijakan atas amal itu apa. Jadi saya memperhatikan ramai orang yang ketika beramal soleh, tapi di kalangan orang awam, ketika berlaku masalah, amalnya itu diungkit-ungkit semula. Bayangkan, contoh, orang ini beramal, berinfak selama 50 tahun ataupun 60 tahun seumur hidupnya. Tetapi Allah hadirkan fenomena yang tidak bagus, ya, antara orang yang berinfak dengan orang yang diinfaki. Berlakulah clash, di situ ada masalah. Seketika itulah orang yang berinfak mengungkit semula pemberiannya. Bayangkan 50 tahun pahala itu pupus, sirna, hancur, dan menjadi muflis. Itu karena apa? Beramal tanpa didasari oleh ilmu. Ilmu yang membuat qalbu jadi berilman, ilmu yang membuat sodru menjadi lapang, ilmu yang membuat lub menjadi ikhlas, ilmu yang membuat fuad menjadi teguh ataupun kuat, ya, yakin dalam melaksanakan apa yang ia laksanakan itu. Jadi itu masalahnya, ya, puan-puan dan tuan-tuan. Jadi keburukan itu memang daripada bisikan-bisikan yang ada dalam sodru kita, termasuk bisikannya syaitan, nafsu ataupun hawa, karena untuk mengikuti kecenderungan syahwat. Ya, namun semua itu diizinkan oleh Allah, tapi yang jelas Allah itu karena Maha Pengasih dan Penyayang, kasih sayangnya itu menjadikan atau menuntut Allah untuk tidak membiarkan hamba-hambanya dalam kegelapan kesesatan. Maka Allah mengutus para rasulnya untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Maka Allah memberikan potensi dalam diri manusia untuk dapat merespon petunjuk yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Itulah kebaikan sebetulnya yang datangnya dari Allah. Ketika Allah mengutus para rasul, ketika Allah memberikan potensi akal dalam diri manusia, tetapi manusia tak nak menerima semua itu, ketahuilah manusia itu lebih mengutamakan bisikan syaitan dalam dadanya perbandingkan bisikan malaikat dalam fuadnya. Baik, puan-puan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada faedah yang ke-17, ya, kita diingatkan bahwa sifat lupa itu merupakan sifat yang datangnya daripada syaitan. Ya, Anda pernah didera penyakit lupa kan? Iya, lupa. Nanti ada masa tua, nanti masa nyanyuk itu juga masa lupa kan?
Semua dari mana itu? Daripada syaitan. Lupa itu apa? Lupa itu lawannya ingat. Ya, lupa itu lawannya ingat. Kalau lupa itu satu yang buruk, datangnya dari syaitan. Kalau ingat itu sesuatu yang baik, datangnya daripada Allah. Maka satu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Duhai Allah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Dialah orang yang mengingatiku. Jadi kalau kita mengingat Allah, itu bermakna kita kekasih Allah. Dan kadang-kadang kita mengingat Allah itu karena ada fenomena yang menyentap hati kita untuk kita ingat Allah. Betapa banyak konflik dalam rumah tangga membuat kita kembali pada Allah. Itu tandanya Allah mencintai kita, membuka pintu cintanya. Akhirnya kita bermunajat kepada Allah. Disitulah orang yang mengingati Allah dengan bermunajat, dengan berdialog. Itu namanya orang yang telah mendapatkan cintanya Allah. Jadi bagi Ustazah, orang beriman, apapun fenomena yang menimpanya, tak kisah senang ke ataupun susah, yang kedua-dua boleh mengingatkan seseorang itu kepada hamba itu kepada Allah, maka ingatan itu yang membuat dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada nikmat, kita lupa dengan Allah, tetapi ketika ada masalah pun lagi kita tak ingat Allah, lagi teruk kan ini kan? Itu tandanya memang Allah sudah membuka pintu-pintu untuk mencintai hamba itu, tetapi hamba itu tak tahu yang Tuhan tengah mencintainya, dan akhirnya cinta itu tak berbalas begitu. Ya, jadi Allah mencintai hamba-hambanya karena Allah tak memiliki anak. Kalau Allah memiliki anak, Allah hanya mencintai anak-anaknya. Tapi karena Allah tak memiliki anak, maka Allah memiliki hamba, maka yang dicintai Allah adalah hamba-hambanya. Permasalahannya, kita sebagai hamba ini ingat tak Tuhan kita? Kalau ingat, itulah hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi itu ingat lawannya adalah lupa. So bermakna kalau kita lupa itu ingatan kita tengah dicuri oleh syaitan. Ya, saya sering mengemukakan satu ungkapan, syaitan sebetulnya tidaklah berkehendak nak mencuri harta kita, mencuri istri kita, mencuri pasangan hidup kita, mencuri kereta kita, mencuri rumah kita dan lain sebagainya. Syaitan cuma hendak mencuri ingatan kita. Ya, ingatan. Di manakah ingatan itu? Ingatan itu memang tempatnya dekat loop, tetapi activity pengingatan itu ya pertamanya adalah dilakukan oleh kalbu. Ya, kita masih ingat ketika Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami telah lalaikan kalbunya dari mengingati Allah. Jadi fungsi kalbu itu adalah mengingati Allah. Ketika kalbu sudah on, sudah ingat dengan Allah, maka sifat kalbu menjadi loop, tidak menjadi kalbun. Kalau kalbun itu collapse, kadang on, kadang off. Ketika on, menyala bersama Allah, ingat Allah, maka itulah fungsi loop itu. Ya, dia menginjak pada ranah loop paling dalam. So ingatan inilah sebetulnya yang akan dicuri oleh syaitan. Makanya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-201 Allah berfirman, ya, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu apabila syaitan telah menimpakan pada dirinya itu hasutan-hasutan untuk melakukan keburukan, maka segeralah orang itu terus ingat Allah. Terus ingat Allah, istighfar, ya, dengan cara mengingati Allah, barulah nampak kesalahan dia dekat mana. Oke. Jadi waspadailah, Anda sekarang ini sudah berusaha untuk menyimpan ingatan-ingatan. Karena ciri orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat. Orang yang tak mampu mengingat itu tanda lemahnya kecerdasan. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mudah mengingat sesuatu. Itu orang yang cerdas. Dan kecerdasan emosi itu juga tergantung kepada daya ingatan kita. Ya, ketika misalnya tertimpa masalah sekian, kita boleh tak recall, mengingat semula data-data yang telah kita pelajari. So, bila kita mengingat, itu sebetulnya kita nak memberantas yang namanya kealfaan, kelupaan. Jadi orang yang mengingat itu bermakna dia tengah memerangi penyakit lupa.
Jadi sekerap mana kita memiliki data Al-Quran dan sekerap mana peristiwa menimpa kita, lalu kita boleh recall Al-Quran itu, itulah tandanya kita mencerdaskan diri kita melalui fenomena. Ya, maka jangan sedih kalau sekiranya sedih berlarutan, maksudnya ya, kita punya anak yang demikian perangainya, punya pasangan yang demikian perangainya, punya mak mertua atau mak kandung yang begitu perangainya, punya saudara yang begitu perangainya. Kita tak payah nak sibuk disedihkan oleh fenomena itu sampai melupakan diri kita bahwa itu adalah medium yang boleh menghantarkan kita untuk mengingat data-data Al-Quran yang telah kita pelajari, sehingga kealfaan itu kita berantas dengan ingatan tersebut. Lalu ketika kita mengingat, maka Allah mencintai kita. Adakah sesuatu yang lebih indah daripada cinta Allah kepada kita? Tentu tidak ada. Itulah yang kita harapkan. Tapi cara Allah mencintai kita lain dengan cara perempuan mencintai anak-anaknya. Ya, cara Allah mencintai kita dengan memberikan banyak peristiwa untuk kita refleksi diri, mengingat semula ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat fenomena alam yang telah kita pelajari untuk meneguhkan semula suasana kalbu kita, untuk meneguhkan semula suasana hati kita yang tengah tertimpa musibah itu, sehingga boleh teguh, boleh lapang dan hidup dalam ketaatan. Ketaatan itulah produk daripada hati kita, ya, daripada hati kita dengan berbagai jenis lapisan yang ada. Masya Allah. Jadi disinilah kita akhirnya mengerti bahwa lupa itu sebetulnya adalah sifat yang ditimbulkan oleh setan. So, seberapa banyak kita kerap mengalami kelupaan, disitulah banyaknya setan di sekitar kita yang telah meniup ya ingatan yang ada dalam hati kita. Jadi perempuan dan tuan-tuan kalau sering lupa, itu tandanya perempuan dan tuan-tuan tengah dekat dengan setan, ya. Setan tengah melupakan perempuan dan tuan-tuan sekalian. Maka caranya adalah wadhkur rabbaka idza nasid, segeralah mengingati Allah ketika kamu telah mengalami kealfaan. Harapnya dengan mengingati Allah itu, Allah akan kembalikan semula ingatan dan Allah akan hilangkan ya yang namanya kealfaan itu. Apalagi untuk konteks anak-anak ke ataupun kita yang tengah belajar, asyik lupa je ustazah, banyaklah setannya itu. Iya ke ustazah? Iya. Mengapa? Karena kisah ini telah menjelaskan kepada kita bahwa innama ansani husyaitanu illa an adzkurah. Tidak ada yang melupakan saya untuk menceritakan perkara itu, wahai Musa, melainkan karena setan telah mencuri ingatanku untuk menceritakannya kepada engkau. Ustazah, bermakna banyak setan bersama kami, setan di mana-mana perempuan. Buktinya ustazah, setiap lepas belajar kita orang lupa, memang setan akan mencuri ingatan kita. Ingat sekali lagi, setan hanya akan mencuri ingatan kita karena kita untuk menuju akhirat hanya berbekal ingatan kita kepada Allah, mengenai akhirat, mengenai kebangkitan, mengenai kiamat, mengenai surga, neraka, sirat, pembalasan. Subhanallah, itulah ingatan kita yang hendak dicuri oleh setan. Kata Ibnu Ashur, Yusha bin Nun pun tahu bahwa setan tidak suka dengan pertemuan dua hamba yang saleh. Mungkin muncul pertanyaan, Ustazah, kenapa pada time itulah setan mencuri ingatan Yusha bin Nun? Sebab pada time itulah time-nya Musa untuk jumpa Khadir. Dan perjumpaan itulah perjumpaan ilmiah, perjumpaan ilmu. Dan ilmu itulah sesuatu yang paling dibenci oleh setan. Makanya perempuan tonton perasaan kan kalau baca buku, dengar ceramah ngantuk kan. Setan tak suka sebetulnya kita itu berilmu. Ilmu yang boleh menghantar kita mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kita tahu jalan menuju Tuhan. Dia tak mau setan itu. Jadi setan paling pantang melihat orang bersusah payah menuntut ilmu. Makanya ketika orang yang tinggi semangatnya menuntut ilmu, setan akan cari tipu hela yang lain. Bagaimana orang nanti dibuat sombong ketika punya ilmu itu. Nah, itu yang berbahaya. Jadi
setan ini punya taktik, banyak strategi dia. Oke, mula-mula dihembuskan angin keawaman, biar bodoh aja, biar jadi orang yang tak tahu tentang bab agama. Oke, diselesaikan dengan kenikmatan jasadnya semuanya. Baik, kena di sini, oke. Bab orang ini dah kena. Tapi bagaimana kalau seandainya setan menghembuskan benda ini tak mampu, maksudnya masih dikalahkan oleh lawannya, mananya manusia tetap mencari ilmu juga. Setan biarkan, kau carilah ilmu, kau tengok strategi aku selepas ini. Oh, datanglah orang punya pujian. Inilah maknanya setan Allah mengutus setan itu. Datang punya pujian, sanjungan, ya, ribuan jutaan followers. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita boleh melihat ya perkataan orang dahulu yang masih belum ada media elektronik itu berbekas di hati kita untuk konteks sekarang. Apa kata seorang arif? Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu daripada menjadi ibrah untuk orang lain dan daripada menyampaikan kebenaran yang aku pelajari hanya kerana orang lain. Itu orang dulu yang belum ada macam orang sekarang. Kita buat live je, boleh tengok berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta ya followers yang boleh subscribe kita punya channel misalnya dan tengok kita setiap hari. Jadi kita memang kalau tahu tentang bab syaitan ini, strategi syaitan ini ya, membuat kita akan mengetahui pintu-pintu mana yang akan dilalui oleh syaitan, khususnya dalam bab keilmuan misalnya. Pintu pertama, pintu kemalasan, pintu kedua, pintu keujuban, pintu ketiga, pintu kesombongan, pintu ketiga kemalasan untuk beramal, macam-macam akan dibuat. Jadi ada collection, ada kolektor ilmu yang mengkolek ilmu saja, tak boleh beramal, itu sudah kena syaitan. Ada yang berilmu beramal tapi ada rasa bangga, sombong, itu juga kena. Ada yang malas, dah pernah dengar dah, tak nak dengar lagi, itu sudah malas juga. Jadi syaitan itu akan punya banyak cara. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, apabila kamu belajar Al-Quran untuk mengenal siapa Allah, maka sempurnakan dengan sisi mengenal siapakah syaitan, karena syaitan itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi di sini kita boleh tahu akhirnya syaitan melupakan Yusha bin Nun karena syaitan risau pertemuan Musa dengan Khadir. Pertemuan ilmiah ini akan menjadi satu pertemuan yang istimewa yang boleh menghancurkan legasinya syaitan ya. Jadi inilah ilmu amat ditakuti oleh syaitan, maka setiap orang yang berilmu hendaklah mengetahui langkah-langkah syaitan dalam mesongkan ahli ilmu. Dan Rasulullah SAW pun sudah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hanya bab ilmu lah Allah mengatakan siapa yang berjalan meniti satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan bukakan jalan-jalan menuju surga ya melalui penitian ilmu itu. Jadi Anda kalau letih, Anda kalau payah, Anda kalau lelah menuntut ilmu dengan berbagai cara yang ada sekarang, ketahuilah kelelahan itu namanya jalan Anda menuju surga. Seterusnya, faedah yang ke-18, anjuran untuk memilih pelayan atau pembantu yang cerdas. Kalau kita pilih pelayan dalam ayat yang ke-63 ini, pelayan hendaklah dipilih dari kalangan pelayan yang cerdas, cerdik, pintar, agar pelayan itu boleh menyempurnakan urusan yang diinginkan. Anda sendiri pun demikian juga kan, kalau boleh cari pembantu itu yang cerdik, yang cerdas, tahu waktu, tahu diri, begitu kan? Cuma masalahnya, ketika kita menginginkan pelayan yang cerdas, yang pandai, atau tuntutan mencari pelayan yang cerdas, yang pandai, maka hal yang lebih utama adalah mencari pasangan itu yang cerdas. Pelayan je cerdas. Carilah pelayan yang cerdas supaya kerja Anda boleh disempurnakan oleh pelayan itu. Namun bagaimana dengan istri? Carilah istri yang cerdas. Dan Anda sebagai istri, siapkan diri jadi wanita yang cerdas. Dan Anda sebagai mak sekarang, jadikan anak-anak perempuan Anda anak-anak yang cerdas. Sebab anak perempuan Anda nanti akan dikutip oleh lelaki lain sebagai pasangannya.
So kita akan menyiapkan generasi berikutnya dalam rumah tangga lelaki tersebut yang mengambil anak kita. Kenapa? Karena pelayan saja mesti diambil dari kalangan orang yang cerdas. Apatah lagi pasangan, istri. Ya, maka tiga hak seorang anak adalah daripada ayahnya. Ayahnya itu seorang laki yang mencari perempuan yang cerdas untuk dinikahi, agar perempuan cerdas itu pada awal kelahiran anaknya nanti itu mengajarkan pada anaknya. Baru dibagi nama yang elok, baru diajarkan Al-Quran. Anda sibuk sebagai kaum lelaki, tak sempat nak ajar istri, tak sempat nak ajar anak. Lalu bagaimana nak ajar anak itu? Maka siapkan istri. Ajarlah istri itu. Tak sempat juga saya sebagai suami saya ajar istri. Office kerja sampai malam, tak sempat nak bincang dengan istri. Malam udah penat, udah tidur rehat dah. Oke, sekarang kita dalam community keluarga sebagai benteng pertahanan terakhir dalam kehidupan ini. Siapkanlah anak-anak perempuan kita. Karena dia akan jadi bukan cuma pelayan nanti dalam rumah tangganya, tetapi akan menjadi pasangan untuk suaminya, ibu kepada anak-anaknya, bahkan sebagai anak kepada ibu yang telah melahirkan ataupun ayah yang telah memberikan nafkah untuknya sebelum itu. Oke, jadi cantik ya kalau kita katakan anjuran untuk memilih pelayan yang cerdas. Maka jika pelayan sahaja mesti diperhatikan perlu kecerdasannya, apatah lagi mencari pasangan atau istri, tentu yang tertuntut adalah kecerdasannya. Dan kecerdasan ini meliputi 4 elemen: kecerdasan lubnya, kecerdasan kalbunya, kecerdasan fuadnya, dan kecerdasan emosinya yang terletak pada sodrunya. Kecerdasan emosinya yang terletak pada sodrunya. Oke. Seterusnya, yang ke-19, seorang ketua tidak boleh membiarkan begitu saja orang yang mengikutinya. Ya, maknanya siapa saja yang telah diikuti, maka jangan biarkan ya para pengikutnya begitu aja. Ya, mesti ada usaha untuk memperhatikan. Ya. Jadi di sini menggunakan tafsiran Asy-Sya'rawi bahwa Nabi Musa walaupun urusannya itu diserahkan kepada Yusha bin Nun, tapi tetap saja dia tak membiarkan Yusha bin Nun seorang-seorang melakukan sesuatu, tetapi dia juga mengikuti, bahkan mencari informasi apa yang berlaku pada Yusha bin Nun itu. Ustaz melihat di sini ya, tafsiran secara umum untuk kita fleksibelkan dalam kehidupan kita, seorang ketua tak boleh membiarkan begitu saja seorang yang mengikutinya. Artinya kita ini ada peluang untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketika kita menjalankan fungsi mempengaruhi orang lain, seorang lain terpengaruh, itulah pengikut kita. Kan begitu? Dan ketika kita mempengaruhi orang dengan dalil yang pasti, maka pengikutnya itu disebut dengan pengikutnya disebut dengan gelaran orang-orang yang ittiba. Orang-orang yang ittiba. Jadi ittiba itu para pengikut yang mengikuti sesuatu berasaskan pada dalil. Maka orang-orang yang mengikuti sesuatu karena dalil itu, dia tak boleh digelar sebagai orang taksub. Orang taksub itu adalah orang yang mengikuti sesuatu tanpa ada tolak ukur, yaitu dalil yang dikemukakan. Jadi kalau orang sudah mencari tentang dalil, tentang hujjah yang dikemukakan oleh seorang tokoh, lalu dia mengikuti tokoh itu bukan karena ketokohannya, tapi karena dalil yang dikemukakannya, maka orang seperti ini akan terhindar daripada sifat taksub. Ya, taksub itu hanya milik kepada orang yang taklid. Taklid itu lawannya ittiba. Taklid itu apa kata tokoh, saya follow. Yang penting saya dah tengok ketokohannya dia sahaja. Ya. Kita kadang-kadang lupa dengan sejarah para imam. Ya. Imam Syafi'i juga pernah mengkritik Imam Malik. Maknanya itulah ittiba sebetulnya. Dia belajar pada Imam Malik, mana yang dia rasa tepat dan selari dengan dalil yang dia inginkan. Sudah, itu namanya ittiba. Tapi ada part-part lain yang mungkin Imam Syafi'i tak bersetuju dengan Malik. Jadi ada daya kritis di situ.
Seorang seperti ini susah digelar sebagai orang taksub. Dan kita karena tak tahu istilah taksub, jadi melabelkan setiap orang yang mencari dalil dianggap sebagai orang yang taksub. Taksub itu hanya berlaku kepada kalangan muqallid, yaitu orang yang taklid, membabi buta dalam mengikuti sesuatu, yang penting dia adalah public figure. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, al-haqqu la tu'rafu birrijal. Kebenaran itu bukan sesuatu yang boleh diukur dengan public figure-nya seseorang. Tetapi namanya kebenaran itu kamu kaji benarnya itu mengikut kerangka Quran dan Sunnah. A'rifil haq ta'rif ahlahu. Kalau kamu sudah mengenal apa kebenaran itu, maka kamu akan tahu siapa ahli kebenaran. Walaupun dia seorang tukang sampah sekalipun, walaupun dia seorang penjual newspaper sekalipun. Jadi kebenaran bukan nampak pada skop dia seorang public figure, dia banyak followers, dia banyak, tak. Kadang-kadang kita sebagai parents pun mendapatkan kebenaran daripada anak kita yang di bawah kita. Ya, saya sempat terkejut juga kan, ketika saya tawar kepada anak saya yang kecil, Asyad nak makan tak? Tak nak Umi, tak nak makan. Okey, tak nak makan tak apa. Tapi Asyad cuma mau disuapi Umi saja. Saya katakan, kenapa minta disuapi Umi? Pada suapan Umi ada kelembutan. Saya di situ melihat kebenaran tidak berpijak kepada kalangan pakar parenting, tapi kebenaran ada pada seorang anak yang dikatakan objek parenting. Karena pada suapan itu ada kelembutan. Oh, kelembutan itu ada pada suapan. Patutlah. Budak-budak kecil itu paling dekat dengan ibunya. Karena pada ibunya ada kecerdasan emosi. Di mana ketika anak tak mau makan, dia sanggup untuk menyuapinya. Walaupun dirinya sendiri pun tidak makan. Masya Allah. Jadi demikianlah puan-puan dan tuan-tuan, 7 faedah kita telah keluarkan daripada ayat yang ke-63. Harapnya persepsi kita tercerahkan hari ini. Harapnya pintu-pintu ilmu dibuka oleh Allah untuk kita hari ini. Dan harapnya kita boleh mengaplikasikan apa yang kita fahami hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.